meninggikan Engkau. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Oh, sebab Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus.
tunggu lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Bapa kami, Kau setia. Shalom jemaat Oikos Online yang diberkati Tuhan. Nah, saya senang bisa melayani saudara semua. Saya Pendeta Joni Jaya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Urapan-Mu atas hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, firman Tuhan akan diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 17. Ayatnya agak panjang, tapi saya akan bacakan buat kita semua. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya.
dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Saudara-saudara, kita ingat tentang Abraham yang dia kan tidak punya anak dari Sarah. Lalu kemudian Sarah suruh Abraham ambil Hagar, budaknya itu, untuk menjadi gundiknya Abraham. Lalu kemudian ketika Hagar tahu bahwa dia hamil, maka dia jadi ngelunjak di hadapan Sarah. Lalu kemudian Sarah protes ke Abraham dan berkata, "Ini budakmu nih, kamu jadiin dia istri, lalu kemudian dia udah tahu dia hamil, maka dia ngelunjak sama saya." Lalu Abraham berkata kepada Sarah, istrinya, "Hagar itu ada dalam kuasamu, perbuatlah kepadanya seperti yang engkau anggap baik." Lalu kemudian Sarah menindas Hagar sehingga Hagar kabur dari rumahnya Abraham. Tapi saudara-saudara, Hana sebetulnya punya hak untuk menindas Penina, karena Hana itu istri pertama dan Penina itu istri kedua. Jadi istri pertama punya hak untuk menindas istri kedua. Tapi saudara-saudara, Hana tidak menindas istri keduanya. Hana tidak menindas Penina, tetapi dia membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengalami satu perkara, satu masalah dalam hidup ini, saudara-saudara, bawa perkara kita di hadapan Tuhan seperti Hana. Dia membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Ungkapkan kepada Tuhan keluh kesah kita. Ungkapkan kepada Tuhan apa yang jadi masalah kita. Bukan cuma minta, tetapi mengungkapkan masalah kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Hana itu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Nah, saudara-saudara, setiap hari kita berdoa. Tiap pagi, tiap sore, tiap malam kita berdoa. Tetapi mari kita jujur, kita suka doa, tetapi jarang sekali kita doa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi Hana itu berdoa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Doa itu jangan asal-asalan. Doa itu harus dengan segenap hati. Doa itu harus fokus kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Hana fokus kepada Tuhan. Dia berdoa dengan segenap hatinya, sehingga Tuhan menjawab doanya. Lalu kemudian saudara-saudara, ketika Hana itu sedang berdoa, dia kan mulutnya aja komat kamit, tetapi suaranya tidak kedengeran. Lalu kemudian tiba-tiba Imam Eli, imam besar itu, dia menyangka Hana itu mabuk, sehingga Imam Eli menegur Hana, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu daripada mabukmu." Saudara-saudara, zaman itu di sana, kalau wanita mabuk itu disebut sebagai wanita sundal, dianggap sebagai wanita sundal. Karena wanita baik-baik biasanya tidak suka mabuk. Yang biasanya mabuk itu laki-laki. Tapi kalau wanita sampai mabuk, biasanya wanita nggak benar yang suka mabuk begitu. Sehingga Hana berkata, "Aku bukan wanita sundal. Aku bukan orang yang lagi mabuk, tapi aku sedang mengungkapkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Saudara-saudara, Hana itu jaga hatinya. Dia tidak tersinggung, dia tidak marah dengan teguran dari Imam Eli, tetapi dia menjelaskan dengan kepala yang dingin. Saudara-saudara, kita sadar bahwa seringkali kita berdoa,
Tapi di dalam doa kita, di tengah jalan, di tengah perjalanan doa kita, sebelum Tuhan jawab doa kita, biasanya ada masalah-masalah yang datang menghampiri kita. Ada aja masalah yang bikin kita jengkel, ada aja masalah yang bikin kita marah. Dan Hana itu dianggap sebagai pelacur, dianggap sebagai orang mabuk. Dia harusnya bisa marah, dia bisa tersinggung. Kalau zaman sekarang, Hana pasti pindah gereja. Dia tidak mungkin mau ke gereja itu lagi. Tapi saudara-saudara, Hana menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Dia tulus hati di hadapan Tuhan. Dan dia tidak marah kepada Imam Eli. Nah saudara-saudara, kemudian kita lihat juga, Imam Eli itu imam besar. Jadi saudara-saudara, imam besar itu adalah imam yang di atas para imam gitu loh. Nah saudara-saudara, Imam Eli itu ternyata manusia biasa. Dia salah mengira dan dia salah menghakimi orang yang sedang berdoa. Dia pikir mabuk. Nah saudara-saudara, ternyata Imam Eli juga manusia biasa. Dan Imam Eli itu bisa juga salah dalam menilai seseorang. Jadi saudara-saudara, kalau Imam Eli imam besar yang begitu hebat, yang sangat tinggi, yang dianggap imam yang paling tinggi, saudara-saudara, dia bisa salah. Kita mesti sadar juga bahwa semua hamba Tuhan itu juga manusia biasa. Dia bisa melakukan kesalahan, dia bisa melakukan kekeliruan, dia juga bisa hilaf, saudara-saudara. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, saya mohon kepada semua jemaat, jangan terlalu cepat menghakimi hamba Tuhan. Jangan dikit-dikit salibkan dia, ya, singkirkan dia. Tapi saudara-saudara, maklumilah kami sebagai hamba Tuhan yang juga manusia biasa, yang bisa juga berbuat salah seperti Imam Eli yang bisa saja berbuat salah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari 1 Samuel 1 ayat 20 sampai 28. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau anggap baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat bahwa Hana telah berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Meskipun dia disangka mabuk, dia disangka sebagai perempuan sundal, dia tidak tersinggung, dia jaga hati, dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan menjawab doanya. Saya percaya Tuhan yang sudah menjawab doa Hana, saya percaya juga Tuhan yang sama akan menjawab doa kita, yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Saya percaya Tuhan pasti turun tangan, Tuhan pasti dengar doa kita, dan Tuhan pasti jawab doa kita. Lalu kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, kita lihat bahwa Elkana suaminya Hana itu, dia tidak menghalangi keputusan istrinya. Elkana suaminya Hana, dia tidak
menghalangi bahwa anak yang dikandung, yang dilahirkan oleh Hana itu akan diserahkan kepada Tuhan jadi imam, saudara-saudara. Dan pada saat itu mereka imam itu kebetulan Imam Eli itu ada di Silo, karena bait Tuhan itu tabur perjanjian Tuhan ada di Silo. Jadi mereka cukup jauh perjalanan dari rumahnya sampai ke Silo. Jadi saudara-saudara, bagi orang yang baru punya anak, Hana menyerahkan kepada Tuhan apa yang sudah dia nasarkan kepada Tuhan. Elkana tidak menghalangi rencana Hana untuk menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Elkana dan Hana, suami istri itu sehati. Jadi saudara-saudara, kalau suami istri tidak sehati, Tuhan tidak akan jawab doa kita. Itu sebabnya suami istri harus sehati. Sebelum kita berdoa, kita harus sehati dengan keputusan yang kita akan ambil. Dan saudara-saudara, yang berikutnya, yang terakhir adalah konsekuen. Dengan apa yang kita janjikan, konsekuen dengan apa yang kita nasarkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang bilang, oh nanti kalau saya sudah kerja, nanti saya akan kasih perpuluhan, saya akan kasih sebagian dari penghasilan saya untuk pembangunan gereja, saya akan menyisihkan sebagian untuk sosial, untuk bantu panti asuhan, untuk membantu orang-orang kesusahan dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara, banyak janji yang kita suka ucapkan sebelum kita dapat jawaban doa. Lalu kemudian setelah Tuhan jawab doa kita, kita suka lupa dengan janji kita. Kita harus konsekuen dengan janji kita. Kita harus pegang janji kita. Sebagaimana kita berharap Tuhan pegang janjinya dan menggenapi apa yang Dia janjikan, kita pun harus bisa dipegang dari perkataan kita, dari janji kita, dari nasar kita. Dan genapi janjimu, genapi nasarmu di hadapan Tuhan. Tuhan berkati saudara semua. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam bagi kami semua, dan firman-Mu itu berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus Tuhan memeteraikannya bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semua. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
lebih sungguh lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau tiada Tuhan sepertimu, Yesus.